Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wadin amma ba'du. Alhamdulillah ya, bagaimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah baik. Bisa bertemu lagi dengan Ibu ya di hari yang indah ini. Walaupun di luar agak sedikit hujan ya, tapi ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus mensyukurinya. Nah, oh iya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan, siapa KM-nya? Silakan dipimpin. Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau ngabsen dulu. Ahmad Haris, Asri Fauzia hadir. Ikhwan, Ilham, Neng Resi, Nur Latifah, Supi, Sultan, kemana Sultan? Sakit? Oh sakit. Yulia Anissa hadir. Oke ya, cuma satu orang yang tidak hadir. Pada pertemuan kali ini masih sama dengan pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang perintah menjauhi khamar. Nah, dalam hal khamar ini minggu kemarin Ibu sudah jelaskan ya. Nah, Ibu akan mengangkat satu kisah tentang imam yang sangat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Imam Barsiso. Ada yang tahu siapa Imam Barsiso? Amelia tahu? Oh, belum ada yang tahu ya. Nah, kalau begitu Ibu akan jelaskan, akan Ibu kisahkan sedikit. Nah, Imam Barsiso adalah imam yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 220 tahun. 220 tahun loh, teman-teman. Nah, sedangkan kita mah baru berapa puluh tahun ke belakang ya. Dan itu pun belum tentu dilakukan secara khusyuk dan ikhlas ya. Nah, kemudian Imam Barsiso ini mempunyai murid sebanyak 60.000 murid, dan banyak dari murid Imam Barsiso yang bisa terbang di udara. Gila, keren banget kan bisa terbang di udara. Nah, yaitu karena keberkahan ilmu dan keberkahan gurunya. Nah, Imam Barsiso ini selama 220 tahun selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sampai malaikat pun merasa takjub terhadap ibadahnya Imam Barsiso ini. Kemudian Allah bertanya, apa yang membuat kalian takjub? Nah, kemudian Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun, inna Barsiso fi ya'lumi yakfuru wa yadkhulun nar abadal abidin bisyurbil khamri. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang ketahui tentang Barsiso. Sepengetahuanku, Barsiso akan kufur dan akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya dikarenakan atau sebab khamar. Nah, kok bisa gitu ya? Seorang yang sudah beribadah selama 220 tahun bisa kufur dan berada dalam neraka selama-lamanya. Kemudian terdengarlah oleh iblis bahwa Imam Barsiso akan kufur dan berada di neraka dikarenakan minum khamar. Terlintaslah di pikiran iblis untuk menggoda atau menjerumuskan Imam Barsiso ini. Sedangkan kan secara iblis ini tuh kalau terhadap maksiat kepada Allah, pokoknya kalau ngegoda untuk bermaksiat kepada Allah itu hobinya ya iblis itu. Nah, kemudian datanglah iblis itu ke tempat beribadahnya Imam Barsiso. Kemudian Imam Barsiso berkata, man anta wa maturid, siapa kamu dan apa yang kamu maksud datang kepadaku? Kemudian iblis itu berkata, aku adalah ahli ibadah dan aku akan memberi pertolongan kepadamu tentang beribadah kepada Allah. Lalu Imam Barsiso itu berkata, apa yang kamu lakukan? Kemudian si iblis ini berkata, aku beribadah selama 3 hari, aku berpuasa selama 3 hari, tidak makan, tidak tidur dan tidak minum. Kemudian Imam Barsiso ini berkata, aku telah beribadah kepada Allah selama 220 tahun, tapi aku belum bisa melakukannya. Aku berpuasa, tetapi aku berbuka, aku minum, dan aku bermakan. Nah, secara gitu ya,
kalau ahli ibadah itu, kalau ada seseorang yang ibadahnya lebih dari dia, merasa iri terhadap ibadahnya. Nah, begitupun Imam Barsiso, dia merasa iri dengan apa yang telah dilakukan oleh si iblis ini, yang telah dikatakan oleh si iblis ini. Nah, kemudian Imam Barsiso ini berkata, apa yang aku bisa lakukan, apa yang aku bisa lakukan sehingga aku bisa beribadah sepertimu dan aku bisa merasakan nikmatnya ibadah ini. Nah, kemudian iblis berkata, bermaksiatlah kepada Allah, kemudian bertobatlah, maka kamu akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian si Imam Barsiso ini berkata, apa yang harus aku lakukan? Si iblis menjawab, berzinahlah. Kemudian Imam Barsiso menjawablah, aku tidak bisa melakukannya. Kemudian si iblis, kalau zina nggak bisa, uktulul mukmina, bunuhlah orang-orang mukmin. Kemudian Imam Barsiso juga berkata, aku tidak bisa melakukannya. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga ini, si iblis berkata, minumlah khamar, karena meminum khamar sangat mudah melakukannya. Kemudian Imam Barsiso pun berkata, dari mana atau kemana aku harus pergi agar aku mendapatkan khamar tersebut. Kemudian si iblis ini berkata, pergilah ke tempat ini. Ditunjukinlah oleh si iblis bahwa di tempat itu ada, dia bisa mendapatkan khamar itu. Kemudian Imam Barsiso pergilah ke tempat itu. Nah, bertemulah di sana, ternyata si penunggu tempat yang ada khamar itu, kalau sekarang ngobar meren ya. Nah, ternyata si penunggu itu sangat cantik jelita. Kemudian membelilah si Imam Barsiso ini, membeli khamar, kemudian membayarnya dan meminumnya. Dan seketika pun Imam Barsiso langsung mabuk. Kemudian dia berzina dengan penunggu dengan wanita yang tadi yang sangat cantik jelita itu. Dan ketika berzina, datanglah suami si wanita itu. Kemudian mungkin karena si Imam Barsiso kaget dan dia sedang keadaan mabuk, tidak sadarkan atau hilang akalnya, dia memukuli suaminya hingga hampir mati. Pergilah si iblis ke lurah kalau sekarang. Nah, melaporkan apa yang terjadi itu. Nah, datanglah lurah berbondong-bondong dengan para warga. Kemudian Imam Barsiso dirajam sebanyak 80 kali karena meminum khamar dan 100 kali karena melakukan zina. Setelah itu, kemudian Imam Barsiso disalib oleh para warga. Nah, ketika sedang disalib, si iblis berkata lagi, apakah kamu ingin turun dari tempat itu? Kemudian Imam Barsiso berkata, iya, aku ingin turun dari tempat ini. Kemudian si iblis berkata, sujudlah kepadaku. Kemudian Imam Barsiso menjawab, bagaimana aku bisa bersujud kepadamu? Aku tidak kuasa melakukan itu karena aku sedang disalib. Nah, ya kan si Imam Barsiso lagi disalib ya, bagaimana mungkin dia bisa sujud? Kemudian iblis berkata, bersujudlah kepadaku dengan cara isyarat. Kemudian Imam Barsiso melakukannya dan dia bersujud kepada iblis tersebut. Dan pada hari itu, pada detik itu, pada saat itu Imam Barsiso kufur. Seperti itu. Nah, jadi banyak pelajaran ya yang dapat kita ambil dari kisah Imam Barsiso ini. Karena khamar itu ummul khaba'is, ibunya segala perbuatan dosa. Kalau kita sudah terlibat dalam khamar ini, maka perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya akan mengikutinya. Maka untuk anak-anak semua, untuk teman-teman semua, jauhilah khamar ya. Karena ini selain membahayakan tubuh kita, Allah melarang keras kepada umatnya untuk tidak melarang untuk minum khamar ini. Seperti itu. Ada yang bisa diambil pelajarannya dari ini? Siapa yang mau menyimpulkan atau yang mau berpendapat dari kisah ini? Oh, tidak ada? Oleh karena itu, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Silahkan tulis manfaat atau apa yang bisa kalian hikmah apa yang bisa kalian ambil dari kisah ini. Seperti itu. Sepertinya pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Maaf sekali belum waktunya selesai, tapi karena Ibu ada rapat, jadi cukup sekian dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.